Shalom, perkenalkan nama saya Stasya Syalagan dengan NIM 11S23055. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan eh, praktikum mata kuliah pemodelan simulasi dengan topik organik dan anorganik modeling. Nah, pada minggu pertama itu adalah set peralatan makanan yang terdiri dari teko, cangkir, piring kecil, serta cemilan. Nah, langkah pertamanya itu saya membuka Workspace Blender dan memulai dengan membuat objek dasar menggunakan mesh primitif. Untuk badan teko, saya menggunakan Wikis. Setelah itu saya mengaktifkan mode edit dan menggunakan loop cut untuk menambahkan texture guna memudahkan pembentukan bagian atas dan bawah teko. Selanjutnya, saya menggunakan proportional editing dan scale untuk membentuk badan teko menjadi bulat seperti teko sungguhan. Kemudian saya membuat teko dengan menggunakan objek cylinder. Lalu saya ubah ukurannya menggunakan scale dan menggabungkannya dengan modifikasi vertex agar membentuk cerat. Kemudian bagian pegangan teko dibuat menggunakan turus dan menggunakan rotate, lalu diposisikan dan disesuaikan dengan bentuk badan teko. Di sini saya memastikan cerat dan pegangan menyatu secara visual dengan badan teko. Langkah selanjutnya adalah pembuatan cangkir. Saya mulai dengan cylinder, lalu masuk ke edit mode dan melakukan extrude ke arah atas untuk membentuk dinding cangkir. Setelah itu saya memberikan modifier solidify agar cangkir terlihat lebih tebal. Kemudian saya kembali menggunakan torus yang saya transformasi dengan rotate, scale, dan move agar mendekat pada sisi cangkir. Setelah cangkir selesai, saya lanjut membuat piring kecil. Saya menggunakan circle sebagai dasar, lalu melakukan extrude ke arah bawah dan ke arah samping untuk membentuk tepi dan dasar piring. Modifier solidify juga saya aplikasikan pada objek ini agar terlihat seperti piring sungguhan. Untuk cookies atau cemilan kecilnya, saya menggunakan objek UV sphere dan melakukan sedikit scale serta random vertex manipulation agar bentuknya tidak terlalu simetris, menyerupai kue kecil. Saya menempatkan objek ini di atas piring kecil tepat di samping cangkir. Setelah semua objek utama selesai dibuat, saya menambahkan plan sebagai permukaan meja dengan warna biru muda agar kontras dengan objek keramik. Plan ini saya perbesar menggunakan scale dan saya gunakan sebagai landasan keseluruhan objek. Kemudian saya mengatur pencahayaan. Saya menambahkan lampu area dan menyesuaikan intensitas serta arah cahayanya agar objek mendapatkan bayangan dan pencahayaan yang seimbang. Posisi lampu juga diatur agar menimbulkan efek realistik pada permukaan keramik. Terakhir, saya mengatur kamera menggunakan shortcut 0 untuk masuk ke view kamera. Lalu, memposisikan kamera menghadap langsung ke set objek dari sudut pandang artistik. Saya sesuaikan posisi dan rotasinya dengan shortcut G dan R. Setelah puas dengan komposisi, saya siap untuk melakukan render. Nah, seluruh modeling ini disusun dalam satu koleksi dan saya rapikan nama objeknya agar mempermudah pengelolaan filenya. Proyek ini berfokus pada eksplorasi bentuk, ketebalan, serta komposisi visual yang harmonis. Lanjut, bagai model burger. Nah, objek ini terdiri dari beberapa komponen seperti roti, atas dan bawah, daging, keju, selada, dan tomat, serta menggunakan latar sederhana dengan pencahayaan. Langkah pertama itu saya memulai dengan membuat roti atas menggunakan objek UV sphere. Kemudian saya masuk ke edit mode, lalu menghapus paruh bagian bawah supaya dengan delete tracing. Sehingga hanya menyisakan bentuk setengah bola yang menyerupai roti atas burger. Kemudian saya mengaktifkan proportional editing dan melakukan scale untuk membuat bentuknya sedikit lebih pipih.
Setelah itu saya menduplikat objek spare dan menyesuaikan bentuk serta posisinya untuk membuat roti bagian bawah. Setelah roti, saya lanjut membuat isi burger. Bagian daging dibuat dari objek cylinder, dibuat skalanya agar lebih tipis dan lebar menyerupai patty burger. Untuk keju saya menggunakan saya menggunakan cube di scale yang menjadikan pipinya lebar. Lalu saya rotasi sedikit untuk memberikan efek tumpang tindih alami dengan bagian daging dan roti. Kemudian bagian selada dibuat dari objek plan atau circle yang saya berikan modifikasi bentuk secara manual dengan menggerakkan vertex agar tampak seperti tekstur daun selada yang tidak rata. Saya menggunakan modifikasi wave atau displace untuk menambah efek keriting pada selada agar lebih realistik. Kemudian irisan tomat, saya menambahkan slider tipis dan menempatkannya di antara selada dan daging. Beberapa lapisan ini saya atur dengan hati-hati dari segi posisi dan rotasi agar terlihat tumpukan burger yang realistis. Setelah komponen utama selesai, saya menambahkan biji wijen di atas roti, atas di atas roti atas menggunakan objek kecil seperti UV sphere mini yang saya scale dan duplicate multiple times secara manual atau dengan array modifier. Lalu saya sebarkan di permukaan roti bagian atas menggunakan random placement agar tampil alami. Selanjutnya saya membuat background menggunakan objek pen besar yang saya lengkungkan ke atas menggunakan extrude dan rotate untuk menciptakan efek latar belakang studio foto. Warna latar saya beri gradasi jingga ke merah untuk menciptakan kontras hangat yang cocok dengan warna burger. Terakhir saya mengatur kamera menghadap langsung ke objek burger dari perspektif rendah dan sedikit ke depan agar objek terlihat lebih menarik dan memberi kesan. Kemudian semua objek saya susun secara rapi dan scene collection dan saya pastikan setiap objek memiliki nama yang sesuai agar mudah diatur. Kemudian burgernya ditampilkan di tengah dengan pencahayaan dan background yang mendukung fokus visual secara keseluruhan. Kemudian hasil rendernya seperti ini. Terus masuk ke jamur. Nah, sekarang akan membuat modeling objek jamur. Proses pembuatannya diawali dengan membuat bentuk dasar jamur menggunakan objek silinder atau UV sphere yang dimodifikasi. Untuk bagian batang jamur digunakan objek silinder yang diperkecil skalanya pada sumbu X dan Y, kemudian diperpanjang di sumbu Z agar membentuk batang yang ramping. Sementara untuk bagian tudung jamur digunakan UV sphere atau icospray yang dibelah dan dibentuk menyerupai setengah bola. Lalu disesuaikan ukurannya dan posisinya hingga menyerupai tudung jamur yang melengkung ke bawah. Jamur yang tampak pada gambar terdiri dari beberapa buah dengan ukuran dan posisi berbeda untuk memberikan kesan alami dan bervariasi. Objek-objek jamur ini digandakan dan diputar agar tampilannya tidak kaku. Kemudian untuk menambahkan kesan natural ditambahkan elemen rumput di sekitar jamur. Rumput dibuat dari objek pen atau circle yang dimodifikasi menjadi bentuk daun lonjong. Lalu digandakan dan diputar dalam berbagai arah agar terlihat seperti rumput tumbuh mengelilingi jamur. Kemudian latar belakang menggunakan bidang plan yang dibentuk menyerupai lekukan agar menciptakan kesan panggung atau area foto studio. Warna latar dibuat dengan gradasi warna netral seperti abu-abu kehijauan agar objek utama tetap menjadi fokus. Kemudian pencahayaan jenis lampu sunnya yang terlihat aktif dalam pengaturan di sisi kanan layar. Arah dan kekuatan cahaya diatur untuk memberikan bayangan halus dan pencahayaan merata ke seluruh objek jamur. Kemudian di sini nilai strength disetel ke 1000 dengan sudut pencahayaan itu 0,526 derajat dan pengaturan shadow diaktifkan untuk menampilkan bayangan objek secara realistis. Kemudian proses pewarnaan dilakukan melalui shading editor di mana tudung jamur diberi warna merah cerah dengan shadingnya halus, sementara batang dan daun rumput diberi warna hijau muda dan tua untuk memberikan kesan segar. Setelah semua objek dan pencahayaan selesai diatur, posisi kamera disesuaikan karena objek menggunakan user perspektif atau kamera view. Kemudian gambar dirender untuk menampilkan hasil modeling jamur dengan latar sederhana namun estetis.
Berikut hasil rendernya. Kemudian masuk ke topi sihir. Topi di sini kita bentuk bentuk dasar topi menggunakan objek cone. Setelah itu, saya melakukan modifikasi bentuk dengan menggunakan proportional editing untuk membentuk ujung topi yang melengkung khas topi penyihir. Selanjutnya, saya menambahkan bagian brim atau pinggiran topi menggunakan objek circle yang saya ekstrud ke atas dan lebarkan agar membentuk dasar topi yang melebar. Untuk memberikan detail, tambahan saya menambahkan beberapa objek berbentuk circle atau torus yang dimodifikasi agar terlihat seperti pita yang melilit di bagian badan topi. Nah, pita ini saya tempatkan secara bertumpuk dan sedikit miring agar memberikan kesan melingkar dan tidak monoton. Saya juga menambahkan sebuah atau pensel satu pita untuk memperkuat kesan desain topi sihir. Latar belakang dibuat dengan menggunakan dua buah objek plain, satu untuk lantai dan satu lagi sebagai dinding latar. Plain bagian belakang saya rotasi secara vertikal agar menjadi latar berwarna ungu, sedangkan lantai diberi warna pink muda untuk menciptakan kesan pencahayaan yang lembut. Saya juga menambahkan objek area light dan point light untuk memberikan efek pencahayaan pada topi agar terlihat lebih hidup dan memiliki bayangan yang natural. Kemudian proses pewarnaan dilakukan melalui shading editor, di mana saya memberikan warna ungu gelap untuk topi, merah muda untuk pita, dan kuning untuk gesper. Setiap objek memiliki material berbeda untuk menonjolkan detail visual. Setelah komposisi kamera diatur dan diarahkan ke topi menggunakan kamera view, saya melakukan proses render dengan menggunakan tombol F12. Berikut hasil render. Hasil render menunjukkan topi sihir dengan tampilan bergaya kartun, latar yang kontras namun lembut, serta pencahayaan yang mendukung fokus visual pada objek utama. Sekian penjelasan saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan.